Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin an-nasihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Jumat malam Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, teristimewa kepada Shahidul Bait Masjid Jami'at Taqwa BSD. Masjid Bu? Enggak, ini masih BSD? BSD. Oh, berapa? Ya, udah berubah kan, udah diurut lupa nama ya, nggak jadi ya. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menguji keimanan kita, menguji sampai di mana batas cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di mana batas keimanan kita yang selalu merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih turun rahmat. Mungkin sebagian saudara kita juga ada yang masih pengen ngaji, tapi mungkin berbenturan dengan berbagai hal. Ada yang kehujanan, ada yang sedang sakit, sehingga tidak bisa hadir di majlis ini. Mudah-mudahan kita semuanya, baik yang hadir ataupun tidak hadir, Allah ampuni dosa kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya, hamba yang selalu bersabar atas segala ujiannya. Mudah-mudahan janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang sabar, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika nanti kita masuk surga, kita semuanya itu pasti saling mencari. Kita saling mencari. Ada suami mencari istri, ada istri yang nyari suami. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bukan hadis sahih ya, Ibnu Abbas sahabat ya, namanya Abdullah bin Abbas ya, sahabat Nabi sekaligus sepupu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata sa'ala ahaduhum an abawayhi wa an zaujatihi wa waladihi." Ketika nanti ahli surga masuk semuanya ke dalam surga, maka salah satu dari mereka ini, dan bahkan kesemuanya ini, mereka saling mencari. Ada yang mencari keberadaan istrinya, ada yang mencari keberadaan anaknya, dan ada juga yang mencari keberadaan orang-orang yang dicintainya. Ketika mereka mencari, hati mereka ini gundah. Mereka mencari tapi nggak ketemu juga. Akhirnya nanti di surga ini kita semua masuk surga,
mencari kawan-kawan yang biasa ngaji. Akhirnya nanti kita di surga ngomong begini, ngomong kita itu di surga, ya Rabb, inni amiltu li wa lahum. Ya Allah, saya waktu di dunia memang belum bisa beramal secara ikhlas. Amal saya itu ya untuk saya, bukan untukmu ya Allah. Amal saya ini untuk saya dan untuk mereka. Ini di mana orang-orang yang saya sayang? Sampai begitu. Luar biasa nggak kira-kira orang yang masuk surga itu? Sampai surga juga masih aja dari ini. Makanya sekali lagi besok, kalau kita sudah sampai surga, maka kita akan saling tanya. Ui akan nanya tentang istrinya, tentang sahabatnya. Semuanya kita pasti akan bertanya. Kalau misal istri masuk surga duluan karena emang rajin ibadahnya, maka si istri yang nyari siapa? Suami. Istri akan nyari suami. Kenapa sebabnya? Karena istri itu nggak ada buat ngomel-ngomel. Ya, di dunia kan ngomel mulu. Jadi dia nyari buat diomelin kali ya. Gitu. Ada juga suami nyari istrinya, nyari anaknya. Ya. Mudah-mudahan ketika semuanya kita mencari, Allah pertemukan dengan orang yang kita cari. Ya. Gusti, suami saya belum ketemu. Gusti, istri saya belum ketemu. Masya Allah. Gusti, anak saya belum ketemu. Masya Allah. Ya Allah, kedua orang tua saya kemana? Ini gak ada, gak kelihatan. Nah, akhirnya mereka setelah mencari, yang namanya di surga adalah tempat kekasihnya Allah. Maka kata Allah berfirman kepada para malaikat, malaikat, fayu'maru bi'ilhaqihim bih. Sudah perintahkan agar mengambil orang-orang yang dicarinya. Misalkan saya nyari RW Marzuki, ya Allah, saya kangen nama RW, ya Allah. Di dunia gelar-gelar saya janjinya belum jalan belum dong, ya Allah. Maka ada ayah, ya Masya Allah. Ketemu, oh, lagi diserutin, ada kayak serut terus Kenapa we? Ampun guru, bohongin. Saya ditolong. Akhirnya makanya tuh ketika kita punya anak di rumah, bersyukurlah kepada Allah dan jangan lupa tugas kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tahu. Ini mudah-mudahan jadi motivasi buat kita. Sabda Rasul, man 'allama waladahu wa adabahu, razaqahullahu ta'ala syafa'atah. Siapa saja orangnya yang mempunyai anak, mau laki di anaknya, mau perempuan di anaknya, kemudian dia mengajarinya mengaji dan mengajarkannya adab tata krama sehingga dia memiliki akhlak yang mulia, maka anak tersebut kelak bisa menjadi syafaat buat kedua orang tuanya. Makanya kita jangan sampai melalaikan. Ini anak, alhamdulillah yang bisa beliau di sini ada Ustaz Samsul, ya. Ustaz Samsul mengaji aja udah, datang ke Ustaz Samsul, ya. Jangan kayak yang lain. Kalau yang lain kan Masya Allah, listrik naik dikit pada komen, ya, mak duit listrik kata apa naik, tambahin goceng, laporan dah tuh ke emaknya ngomel naik mulu, udah pindah ngaji lah.
Guru lu mah nggak ikhlas, hei. Guru ngaji mah di mana-mana juga ikhlas. Ustaz Samsul juga ikhlas. Yang kagak ikhlas itu satu, PLN. PLN ikhlas kagak? Waktu kagak dibayar mati kan Ustaz Samsul juga tadi tuh. Jangan kemberan saya. Ya ini manusia aja, Ustaz. Semuanya itu ngomong begitu. Ya, Allah. Alhamdulillah, makanya saya paling demen kalau Cimahi sambutan. Kenapa? Rokok saya panjang, kedua bluk kayak. Oh, ini lah, saya colek dulu dikit, gitu kan. Tadi kan ngomong cucunya 8 tuh, ya kan? Ngajarin pesantren segala apa. Nah itu, ya kan? Dia ngomong listrik segala. Ya. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan ketika kita punya anak, ayo didik. Gak bisa didik sendiri, titipin ke guru ngaji. Tapi bukan cuma sekedar dititipin, perhatiin. Perhatiin. Lu si kabongan biasa, Masya Allah, udah bapaknya, anaknya lagi. Aduh, dia banyak ketawa kan. Allah. Ya, hati-hati. Ini teguran buat kita semuanya. Perhatikan baik-baik saudaraku semuanya. Di dalam redaksi lain, di dalam kitab Tanbihul Qaul, bahkan ada satu ancaman yang harus kita benar-benar pegang agar kita jangan sampai terjerumus. Dengerin dengerin. Wa man taraka waladahu jahilan kullu dhanbin amilahu alaihi. Siapa saja orangnya yang meninggalkan anaknya menjadi orang bodoh, siapa saja orangnya yang tidak mengajarkan anaknya tentang ilmu agama, siapa saja orangnya yang tidak mendidik akhlak dan budi pekerti yang baik kepada anaknya, siapa saja orang tuanya yang sebodoh masalah ngaji ke anaknya, maka semua dosa yang dilakukan oleh anak itu akan ditimpakan kepada kedua orang tuanya. Naudzubillah simpan, naudzubillah. Pertanyaannya, zaman sekarang lebih banyak ke ngaji apa lebih banyak ke sekolah? Jawab, sekolah. Di sekolah diajarin agama, diajarin. Cuman seminggu sekali, itu juga sejam. Kira-kira masuknya di mana? Yang kedua, miris sekali. Sekarang sudah banyak contohnya. Udah pada badai, ikro satu, belum tamat. Udah badai. Kemudian orang tuanya menyebodohin, orang tuanya sebodoh. Maka semua dosa yang dilakukan oleh anak tadi akan ditimpakan kepada kedua orang tuanya. Makanya sangatlah beruntung bagi kita orang yang punya anak, didik agama, pesantrenin, dan insya Allah nanti anak cucu kita bisa menjadi syafaat buat kita semuanya. Dan ini yang punya anak cucu. Bagaimana kalau nggak punya anak cucu? Siapa yang mau nyari? Masya Allah. Sini ya. Ayo sini. Kita reaksi di surga nyari siapa? Ini kata dicari. Benar sih bidadari ada 70. Ya kok ya? Tapi kan Masya Allah, tabarakallah, ya. Karena nanti istri kita itu di surga akan menjadi yang paling cantik. Bidadarinya kalah cantik, di rupanya jadi lebih cantik. Maka bersyukur aja sekarang punya bini hitam juga. Biarin itu. Yang penting dia masuk surga. Nah yang mau gelin udah jelek, cerewet. Masya Allah, sholat kagak, ngaji enggak, hobi enggak, nolongin duit laki. Masya Allah,
mudah-mudahan ya semangat. Mudah-mudahan kelakuan kita doyan ngaji, hujan-hujan datang juga ke tempat ngaji. Mudah-mudahan jadi wasilah ke anak-anak kita juga jadi hobi ngaji, jadi hobi cinta kepada ilmu, jadi hobi cinta kepada para alimin ulama. Ya, walaupun sekali lagi ada yang datang ngaji malu nggak datang nama UI ada. Aduh, nggak datang ke UI mana urusannya, waduh diomongin sama dia, didendangin di grup ada. Ada juga yang waduh kalau saya nggak ngaji ntar siapa yang mau ngasih makan? Ada yang begitu. Ada kiainya ngomongin UI. Ya. Jadi semuanya kita datang ke sini belum bisa karena Allah. Ya, tapi mudah-mudahan walaupun kita belum bisa karena Allah aku sudah tuh karena selain Allahnya ya. Yang mudah-mudahan ketika udah duduk di sini mah semuanya duduk simpuh karena Allah. Ya, apalagi udah serba komplit ya. Ada makanan, kopi dan sebagainya, insya Allah semuanya menjadi jamuan buat badan kita. Halalan toyiban, amin ya robbal alamin. Nah hadirin, itu hanya sekedar prolog dari saya. Kita lanjutin ngaji kita ya, membahas masalah Jum'ah ya, masalah bab Jum'ah. Kemarin yang wajib-wajib sudah, kita sekarang membahas yang selanjutnya. Kemarin terakhir apa? Syarat sah kedua khutbah. Baik, kita lanjutkan saja masalah tentang pembahasan sholat Jumat. Dan ingat, silahkan diterjemahkan khutbah Jumat, silahkan, tapi jangan kemana-mana. Ya, jangan melebar kemana-mana. Yang kedua, kalau misal emang kekeh mau diterjemahin, udah ya langsung pada intinya ya, lebih aman mah pakai bahasa Arab. Satu, gak bakal ngecaprak. Kedua, fokus mata kita ya. Ketiga, agak lama, jamaah juga gak bakal ngantuk. Benar sebabnya ya ajar wali naik paling 5 menit begitu. Jadi semua itu baru masuk titik udah Allah Akbar la ilaha illallah gitu. Tapi jajan kalau kelamaan, wah ya, baik, karena khawatir bisa apa? Bisa memutuskan mualaf, apalagi sampai keluar bahasa-bahasa yang tidak pantas saat kita sedang berkhutbah. Bedakan mana khutbah, mana pidato, mana orasi. Semuanya punya tempat masing-masing. Likulli maqalin maqam. Di setiap ucapan ada posisi tempatnya masing-masing. Baik, kita lanjutkan di halaman 239. Nah, kita akan membahas tentang kesunahan khusus bagi khotib dan imam sholat Jumat. Ya. Kita akan membahas tentang kesunahan yang harus dilakukan oleh imam dan khotib Jumat, bukan imam johor, bukan, ya, bukan imam asar, tapi imam dan khutbah Jumat. Baik, yang pertama sunnah melaksanakan khutbah di atas mimbar. Kalau nggak ada mimbar di tempat tinggi itu sunnah. Ya. Jadi kalau kita nggak ada mimbar, contoh kayak di sini misalkan, bawa mimbar, kan mimbarnya nggak tinggi, ya. Kalau nggak ada, yang penting harus ada mimbar. Nanti kira-kira ada undakan sedikit mah, paham ya? Untuk membedakan mana jamaah, mana imam. Ya,
Kemudian kalau misalnya mengikuti sunnahnya, sunnahnya itu undakannya 3, 1, 2, 3, baru tempat duduk sikhot. Kalau mau ngikutin kesunahannya, ya, jelas nggak kira-kira? Jadi bikin kayak tangga, 1, 2, 3, keempatnya khotib berdiri di situ, ya. Kalau bicara kesunahan. Dan sunnahnya itu mimbarnya ditaruh di sebelah kanan mihrab. Tahu mihrab? Nah ini nih, kalau kata kita apa sebutnya? Pengimaman. Ya, pengimaman. Jadi sunnah ada di sebelah kanan mihrab. Sunnah. Ya, itu mau khutbah misalkan mau khutbah Idul Adha, nanti misalkan UI menjadi khotibnya silakan. Kalau khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, khutbah yang lain, saya masih berani buat apa? Buat pakai bahasa Indonesia gitu. Kenapa sebabnya? 1, tidak terlalu mengikat dalam artian sholat Jumat mau wajib. Kalau batal semua. Balik lagi. Kalau sholat Id, sholat aja nggak sholat juga nggak apa-apa. Jelas nggak kira-kira? Tapi apa nggak pakai khutbah sholat Id langsung berbubar, sah nggak? Sah. Bahkan nggak sholatnya juga gimana? Sahaya. Males. Nggak apa-apa. Jadi sunnah melaksanakan khutbah di atas mimbar. Kalau nggak ada mimbar di tempat yang agak tinggi, ya. Dan sunnah ditaruhnya itu di sebelah kanan mihrab di sini sunnah. Yang kedua sunnah ketika khotib datang, sunnahnya khotib mengucapkan salam. Dia datang ke masjid, ketemu jamaah, sunnah mengucapkan salam. Dan sunnah khotib itu datang belakangan. Sunnah khotib itu datangnya belakangan. Beda tuh. Ya. Tanya alhamdulillah mudah-mudahan Masjid Baitul Ma'mur jadi mungkin ada pintu cinya di sebelah itu ya. Nah, jadi nanti khotib lewat situ jadinya langsung. Nah itu kesunahan seperti itu. Nah, jadi khotib itu sunnahnya datang belakangan. Ya, kayak gitu sunnah. Jadi ketika dia masuk, sunnah mengucapkan apa? Salam. Ya. Kemudian sunnah ketika dia naik ke atas mimbar, sunnah menghadap ke jamaah dan mengucapkan salam. Karena dulu sempat ada yang sedikit mungkin ilmunya nggak ada, udah berani protes. Jadi mungkin ke imam lupa apa gimana? Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan biasanya apa? Tapi naik kan? Tapi kondisi bukan di tempat lain. Dia naik, duduk ya, nggak salam. Jadi langsung apa? Duduk. Itu jamaah ada yang protes. Wah sah Jumatnya. Kenapa? Nggak ngucapin salam. Jadi mana udah tua lagi nih, pakai akhir datang diri. Hukum sunnah dibikin masalah. Berarti nggak kira-kira? Wajib. Padahal itu tidak merusak sholat Jumat. Sunnah. Jadi menghadap kiblat, menghadap jamaah, kemudian mengucapkan apa? Salam. Jadi caranya itu datang menghadap jamaah, baru mengucapin salam. Gitu, ya. Sunnah. Kemudian sunnah juga nih, bicara sunnah yang keempat, ketika azan dikumandangkan sunnah khotib apa? Duduk. Ya. Paham? Dan si muazzinnya juga jangan dulu azan kalau misal khotibnya belum duduk. Gitu loh. Jadi ketika dia udah mengucapkan salam, kemudian baru duduk barulah muazzin ada. Ya, jadi jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belum duduk nih si khotib masih nyariin air kali ya. Mana air ya? Buat mana ya? Masih
langsung aja Allahu Akbar ya. Kayak gitu. Makanya hati-hati ya. Bukunya lihat-lihat dulu mengustain ya. Takutnya gitu khotib lagi nyariin teks apa khutbah Jumat gitu kan karena ketinggalan. Takutnya Ustaz Yahya yang suruh gantiin gitu. Nyari teks dulu. Oh, ada. Nah itu. Sun, hukumnya apa sun? Sunnah. Kemudian ketika azan selesai, sunnah khotib segera menyampaikan isi khutbahnya. La ilaha illallah kata si muazzin. Sunnah si imam langsung berdiri, si khotib langsung berdiri menyampaikan khutbah. Ya, jangan leha-leha. Sunnah. Berarti kalau misalnya lambat-lambatin dapat kesunahan enggak? Wah, ya. Ya itu. Jadi sunnah. Ya. Yang keenam, sunnah membaca rukun khutbah dengan lantang. Sunnah. Alhamdulillah. Jangan Alhamdulillah. Lebay itu mah. Haruslah semangat. Alhamdulillah. Nggak usah dihaya apa nih. Kalau mau tak kayak. Kalau mau tak mati. Aduh, ampun. Ya. Jadi mau sekali lagi harus tahu lah ya. Kalau kita lagi ngaji, aduh khutbahnya apa? Ya. Kalau misal kita lagi nyambut tamu, khutbahnya apa? Ya. Kalau misal sekarang mau nikahin, khutbahnya apa? Kan gitu. Ngelamar, khutbahnya apa? Karena apa? Karena kemampuan seseorang itu bisa dilihat ketika bagaimana dia sedang khutbah. Gampang lihat orang. Kalau khutbahnya begitu banyak, monoton, ngelatin begitu, nikahin begitu, masya Allah. Udah ketebak sama orang juga. Zaman tadi kalau mendengar alamin doang ya mah. Maksudnya Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin wal-Dhalin ujung-ujungnya. Jadi beda. Itu dia dari belajar loh. Kan jadi kiai. Iya dong. Baru Ustaz belum nyampe ke jangan. Tapi yang penting asal bisa ilah roti gue jadi Ustaz sekarang. Asal ilah rotinya fasih. Udah. Al-Fatihah. Ustaz ini Fatihah. Pokoknya mau rombongan colam. Nggak perlu ngaji, jadi Ustaz sekarang mah nggak perlu. Asal asek aja bisa ngomong jadi Ustaz. Insya Allah. Seram. Saya beneran seram zaman sekarang. Beneran. Bagian kiai-kiai yang ceramah bawa kitab pada kemana? Ini kiai ceramah bawa kitab pada kemana? Bagian yang ceramahnya tematik, tahu tematik maksudnya satu, temanya satu, cuma pembahasan di mana digabungin, ngaprak kemana-mana. Demen yang begini yang kemarin. Kapan masyarakat ngerti sama hukum? Kudu diterangin satu persatu, kedua itu biar barokah baca kitab. Ya, dan menunjukkan. Pokoknya kalau orang bisa baca kitab, ada kemungkinan bisa ceramah. Walaupun ada orang yang bisa baca kitab nggak bisa, ada. Tapi kemungkinan besar dia bisa jadi penceramah. Tapi penceramah belum
tentu bisa baca. Belum tentu. Banyak buktinya. Saya doang. Ini. Saya doang. Wah, ya, alhamdulillah. Baca kitab ini, karena mau hati-hatilah. Baik, lanjut. Ya. Jadi baca rukun khutbahnya dengan apa? Pelan. Kemudian membaca khutbahnya dengan fasih, dapat dipahami ringkes. Khutbah itu alhamdulillah jelas, fasih, haknya hak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya. Alhamdulillah. Alif lamnya dibuang. Padahal ngaji alhamdulillah aja hadirin. Ngaji alhamdulillah 16 pan semuanya alhamdulillah ada. Sorok alhamdulillah. Benar? Mantek alhamdulillah. Walaupun ma'ani balik bayat alhamdulillah. Namun sorok pikir semuanya ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Alif lamnya aja ada 3. Alif lamnya ada 3. Ayo. Alifnya aja dulu aja itu. Enggak alhamdulillah apa artinya? Iya artinya apa? Puji syukur ngacak lagi. Coba ditanya nih. Weh, alhamdulillah artinya apa? Segala puji. Alnya alif lam apa? Kan yang itu ya. Itu ngaji gitu doang juga tuh, masya Allah. Kalau kita buang alif lamnya maka akan berbeda. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu tak salah. Kenapa? Kalau misal alhamdulillah alif lamnya dibuang salah. Harusnya diapain? Ditanwinkan hamdulillah. Hamdan lillah. Sekarang dibuang alnya, apa ceritanya? Ngaji al doang tuh. Alnya tidak ada alif lam lil jinsi, ada alif lam lil istiqra'. Ya kan, Pak? Macam-macam berkiai lo. Baca kitab yang meledek mulu. Jadi entar lillah, ada lam lil istiqoq, ada lam lil milki, ada lam lil ikhtisos. Lil milki punya Allah, lil ikhtisos tentu punya buat Allah. Masya Allah. Lam lil milki punya Allah. Jadi terjemahnya gini, segala puji milik Allah, segala puji punya Allah, segala puji tentu buat Allah. Itu 3 kali 3 berapa? Tambah 2 11. Modal ngaji. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah segala puji Nora. Alhamdulillah pujian punya Allah. Coba bisa gitu. Coba. Alhamdulillah pujian punya Allah. Alif lamnya apa? Entarnya ada puji kodim alal kodim, puji hadis alal hadis, panjang itu ngaji ke situ. Apalagi ngaji manteknya, masya Allah. Alif lamnya aja pakai apa ini? Pakai kul apa jus? Ini hamdulillah kuli apa jus di? Tidak. Udah pokoknya begitu lah. Ya. Karena ngaji itu ribet, jangan suka meribetin kiai. Weh, aku jas meribetin kiai pun udah alhamdulillah untuk ngaji. Jangan sekarang malah lantas duduk itu tadi ngaji diri. Alif lam berapa? Alif orang banyak kagak paham. Syahadat ada 4. Syahadat di mana-mana juga 2, dia bilang ada 4. Apalagi yang parah wujud tidak kok. Artinya apa? Wujud ada bukan katanya. Aduh.
Pokoknya yang sifat 20 itu ada di badan kita semuanya. Itu sifat buat Allah malah ada di badan kita semuanya. Berarti kita itu Allah. Wah, mereka beres orang. Hati itu. Ya. Lucu kan? Lucu kan? Pokoknya. Jadi baca khutbah itu harus apa? Ringkas, padat, fasih, bisa dipahami. Ketahuan, ya. Kedelapan, nah ini kebanyakan para ustaz, banyak yang melakukan makruh. Kalau kita perhatiin banyak, apa? Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri saat khutbah. Kadang khutbah suka tengok kanan kiri. Jadi kata dia mau ngeliatin jamaah. Beda ada pidato, ada khutbah. Kalau pidato memang harus public speaking bagus. Kalau public speaking nggak melihat orang itu salah. Itu kalau pidato. Contoh, saya ngaji begini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak gimana? Kurang tulisannya. Tapi kan ini maaf. Ketika saya ngaji mata ke sini. Oh, saya diperhatiin sama guru. Pas di sini aku mau minum, kamu wedi kan gitu ya. Dilihatin ke sini. Jadi itu kalau pidato ngaji. Tapi kalau lagi khutbah fokus. Makanya kenapa saya pakai bawa buku aja. Biar apa? Biar nggak tengok kanan kiri. Nggak jelalatan mata. Cobaannya sih perhatiin coba. Yang nggak bawa teks pasti noleh kanan, noleh kiri. Ayo. Tak jajal kita buat teks fokus nggak kira-kira? Fokus begini aja. Khusuk nggak terlihatnya jadinya. Khusuk seperti kita di dalam sholat. Ya kan? Nggak main-main kita itu. Kita lagi ibadah. Sok perhatiin. Kalau mungkin kalau saja ini nggak lihat jadi mari kawan. Gila, khutbah lagi lagi baca dia begini. Nggak mungkin lah. Ya, dia melihat di belakang. Hati-hati, pahami. Ya, jangan kecuali sekali lagi ngaji, pidato, orasi memang harus ada eye contact, harus ada adu pandangan. Jelas nggak kira-kira? Kalau nggak ada ya nggak bisa lah. Ya. Kalau ngaji fokus saya enak. Yang penting khutbah kudu apa? Kudu fokus, jangan noleh kanan kiri. Ya. Yang ke-9 sunnah tangan kiri memegang tongkat. Sunnah tuh. Kalau zaman dulu pakai pedang. Ya, zaman dulu kayak apa? Pedang. Karena kan dulu panglima itu pakai apa? Kalau kayak Rasul pakai apa? Pakai tongkat. Jadi pak megang tongkat tangan kiri, tangan kanan ke sebelah paham nggak kira-kira? Itu. Cuman walaupun tangan di mimbar jangan begini-begini. Ini kan ada lagi air. Gebrak. Nah itu. Ya. Kenapa fungsinya ini dipegang, tangan kiri tongkat sunnah, ini di sini, biar nggak kemana-mana di tangan. Takutnya kan, ini wow, berbahaya bukti. Ya, lalu ampun. Hati-hati itu hati-hati. Jadi tangan kiri megang apa? Tangan kanan pegang. Kiai, kalau saya megang mimbar, ini buku saya terbang angin. Ada kipas angin. Ini bagaimana Kiai? Ya udah berarti megangin. Buku berarti diam nggak kira-kira? Diam juga. Paham? Itu. Assalamualaikum. Jadi megang tongkat, pedang, ya. Apa aja lah, kalau misalnya ada tongkat, nggak ada pedang, ya ini kiri yang kita pegang apa? Mimbar bagian kiri. Baru nanti yang kanan megang sebelah kanan. Ini dibalik, yang kanan megang. Ada ayat. Pun
Sekali lagi, ulama ada yang mengatakan sebagian daripada tanda kepaktihan seorang itu bisa dilihat bagaimana ketika dia menjalankan sunnah. Ketahuan dari situ. Ya. Dia ini benar-benar fakih nggak, benar-benar alim nggak dalam ilmu fikih ini. Kelihatan dari pas menjalankan apanya? Sunnahnya. Yang nggak beda kita gini aja lah. Doa iftitah kita panjang Pak. Padahal doa iftitah itu cukup sampai mana? Wasilah. Wasilah juga selesai nggak? Selesai. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan. Selesai itu doa. Iftitah. Ayo. Ya, kalau kita kan gue belum apa doa iftitah. Gue baru nyampe wasilah. Itu dia. Masa Allah. Indah solati Marzuki sih ampun biasa. Gue itu belum hafal tuh, gue berlibat inas sholati. Muslimin dulu, musyrikin dulu katanya. Udah ya sampai wasilah selesai. Semua tahu nama ilmunya insyaallah ya. Ada mau sholat aja Pak, sholat tetap aja. Kita udah ngaji bab berjamaah. Tapi kan tetap aja ada yang ngomong, saya mah ngikutin imam ruku, saya ruku, imam sujud, saya sujud. Lari aja ketinggalan Fatihah, kagak diberesin. Bisa kali jadi kejar, imam gue yang masih suruh dolin menjol. Banyak yang begitu, banyak padahal mah terusin aja. Dia bilang malu kita ketinggalan imam. Ditungguin sama imam, apalagi yang belum bayar jarak masih ditungguin sama panitia. Baru 13 orang, kasihan panitia. Ini orang ke situ-situ ya, main masih jahat gitu. Aduh, udah ya, kayak gitu udah. Ya, pokoknya ingetin ngaji ya harus kita pakai. Ketinggalan kita baru ihdinas siratal mustaqim, imam udah ruku, udah aja terusin. Kecuali kita baru datang, imam udah mau ruku, baru itu ikutin imam. Kita baru iya karena wudu, nggak oh iya karena saya enggak. Kita udah imam udah mati lagi aja ini ya, gitu ya. Tes mati semuanya. Baik karena sudah mati, yang ini berarti sudah lewat juga ternyata ya. Mohon maaf. Emang ini udah pada sewot juga orang nggak takwa kali ya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan pengajian kita walaupun singkat dan sudah diberi kode oleh mikrofon, kita cukupkan dulu ngaji sampai di sini. Kalau misal ada yang mau kita obrolin, mangga kita obrolin sama-sama. Kalau misal ada yang kurang dipahami, yuk kita sama-sama memberikan pemahaman yang lurus. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.